Shalom kawan-kawan semua yang ada di room dan ada di live YouTube. Malam hari ini kembali kita akan menanggapi celotehan daripada Ustadz Kaing Nama yang berhasil menipu umatnya sendiri dalam menjelaskan ajaran Kristen, ajaran Alkitab. Apa yang dia sampaikan tentang Alkitab itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Kristen sejati tentang ayat-ayat yang dikutipnya. Oleh karena itu, maka kami tim Apologet Kristen CIA, Center of Indonesian Apologetic, akan memberikan respon reaksi terhadap video daripada Ustadz Kainama tersebut. Dan kami hanya untuk membuktikan bahwa apa yang diajarkan, apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama tidaklah mewakili ajaran Kristen yang sejati, tetapi itu merupakan pola ajaran yang sangat keliru dan sangat jauh dari ajaran Kristen yang sejati. Apa ajarannya itu? Itu kita ambil dari ada satu channel YouTube, saya tunjukkan, kita tanggapi dari YouTube ini ya. Dari ini. Kita ambil dari YouTube-nya ini ada. Dari Mualaf Center Ayah Sophia dengan judul penistaan Pak Saifuddin Ibrahim malah akan bikin banyak orang Muslim masuk Islam. Tapi saya tidak akan play daripada YouTube-nya ini. Namun yang saya sudah potong beberapa poin penting apa yang disampaikan dia di sini, di mana dia sendiri memelintir ajaran-ajaran Kristen. Ya, jadi kalau apa yang disampaikan di dalam video yang berdurasi sekitar berapa menit ini ya? Sekitar 1 jam, hampir 2 jam ini, ya, ini sangat tidak ada kaitan dengan ajaran Kristen dan sangat-sangat salah. Sangat kasihan sekali seperti seorang wanita yang masih muda ini dipakai menjadi alat untuk, saya katakan, menipu dan membodohi umatnya sendiri tentang ajaran Kristen. Oke? Adapun yang menjadi video sanggahan yang mau kita tanggapi itu adalah sebagai berikut. Saya akan share. Kita akan simak bersama-sama dan nanti kita akan memberikan tanggapan bagaimana ajaran Kristen yang sesungguhnya dari apa. Teman-teman yang ada di room, silakan memberikan beberapa catatan, ayat-ayatnya dicatat supaya nanti kita bisa tanggapi satu demi satu. Ustazah boleh minta tolong banget jangan marah, tolong dibacakan. Siap Ustaz. Matius pasal 4 ayat 1. Maka Iya. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah loh, ya, oke sebentar. Yesus itu yang dianggap Tuhan, ya saudaraku Kristen dan Katolik. Suaranya sudah ada kan? Yesus yang dikenal oleh umat Kristen dan Katolik adalah Yesus yang ini. Yesus yang dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, Yesus itu Tuhan yang dibawa oleh roh. Jadi Tuhan dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Ayat satunya diganti 3 Ustadzi. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis yang memanggil Yesus dengan sebutan anak Allah. Ya, oke ya. Yesus yang dikenal dan diimani oleh saudara tersayang yang aku hormati, Kristen dan Katolik sebagai Tuhan. Mereka kenal Yesus yang dibawa oleh roh untuk dicobai oleh iblis. Dan iblis bilang, engkau anak Allah. Ustazi mohon maaf, Markus 1 ayat 23. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Iya, 24, Ustaz. Supaya kita jangan dibilang comot-comot ayat. Nggak mau saya. Silakan. Ustazah, syukran. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. 25. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam,
keluarlah daripadanya. Beberapa saat yang baru lalu ada yang bilang begini. Murtadin juga yang bilang. Rasulullah dikelilingi jin. Yesus itu semua setan dan iblis kenal dia. Bahkan iblis mencobai dia. Kamu nggak pernah protes itu. Santuy-santuy aja. Setiap setan, setiap roh jahat, setiap iblis kenal Yesus. Gimana sih? Ya. Kamu nggak pernah protes. Ya. Markus 3, angka 3-nya Markusnya tetap Ustaz. Afwan Ustaz Arin, Markus 3 ayat 11. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah anak Allah." Tuh. Setan menyembah Yesus sambil bilang, "Engkau anak Allah." Itu murtadin nggak pernah protes. Diganti jadi Lukas Ustaz. Lukas 8 ayat 27. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan, dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Wow. Orang yang dirasuki setan, telanjang, tinggal di kuburan. Ya, 28-nya Ustaz Arin. Afwan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon bunyi lagi kepadamu. Ya, terus. Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Tuh ya, bunyi lagi tuh anak Allah ya. Akrab antara iblis dan pengikutnya, setan-setan roh jahat, bahkan yang merasuki orang, itu akrab. Kenal. Dengan Yesus, kenal dia. Kenal beneran. Beneran, kita udah buktikan ya. Kenal. Oh, astagfirullahaladzim. Itu yang 28-nya diganti 30, Ustaz. Afwan. Dan Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Nama legion ini, kata legion adalah hitungan tentara di dalam kesatuan tentara Romawi. Jadi legion. Jadi kira-kira ada 400 setan. Dan semuanya kenal Yesus. 31 Ustaz Arin. Lalu, setan-setan itu memohon kepada Yesus, supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. 32. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Makanya jangan makan babi. Ustaz Arin Afwan ya, Kisah Para Rasul 19 ayat 15. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui. Tetapi kamu, siapa kamu?" Iblis tuh nggak kenal semua manusia. Setan roh jahat tuh nggak kenal semua manusia. Dia kenalnya Yesus sama Paulus. Tuh, baca. Kamu siapa? Nggak kenal dia. Nggak kenal. Dia kenalnya Yesus sama Paulus. Baca. Bukan saya yang bilang. Baca. Yang bilang itu roh jahat. Tetapi roh jahat itu menjawab. Roh jahat, setan, iblis bilang begini. Yesus aku kenal. Paulus aku ketahui. Kamu siapa? Alhamdulillah gua gak dikenal sama setan. Saya pikir kita tetapi dulu. Kita tidak lanjutkan videonya. Ada teman-teman yang mau memberikan tanggapan dulu tentang hal ini. Tetapi yang pasti ya, yang mau saya sampaikan, ketika tadi Ustadz Kainama ini mengutip ayat-ayat Alkitab itu, menurut hemat saya, dia tidak pernah menunjukkan ayat itu beserta dengan konteks. Itu yang pertama. Tapi dia comot-comot seenak udilnya. Mungkin kita perlu untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal ini ya. Ada yang bisa share nggak ayat-ayat ini? Ya, bisa. Iya, coba kita mulai dari Matius pasal 4 ayat 1 itu. Kalau dibaca ini keseluruhannya kan, sebenarnya ini sebenarnya memiliki makna yang sangat dalam loh ya. Di dalam iman Kristen, justru ini menegaskan bahwa Yesus itu sebagai Adam yang terakhir. Matius 4 ayat 1 itu ya. Kalau kita lihat ini Matius 4 ayat 1.
Cuman Kainama ini nggak mengerti dia. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Jadi memang Yesus dicobai oleh setan, dicobai oleh iblis. Tetapi catatan yang dilupakan oleh Kainama tadi ketika mengutip ayat-ayat ini adalah bahwa Yesus tidak tergoda. Yesus tidak jatuh dalam dosa. Artinya Kainama tidak memberikan informasi yang utuh tentang Yesus. Seharusnya kalau dia ingin memberitakan Injil yang benar kepada orang Muslim supaya saudara-saudara Muslim tidak ditipu oleh dia, seharusnya dia mengatakan begini, Yesus dicobai oleh iblis, tapi Yesus tidak tergoda. Itu membuktikan bahwa Yesus itu kudus, suci, satu-satunya manusia di dunia ini yang digodai oleh iblis saat berpuasa 40 hari. Dia tidak terpengaruh. Harusnya itu yang disampaikan Kainama tadi. Tapi dia hanya mengatakan bahwa Yesus dicobai oleh iblis. Jadi Kainama ini menurut saya gini. Makanya saya buat judulnya ini. Kainama berhasil menipu para fansnya. Dan saya mau katakan sama para fansnya malam hari ini. Kalian dicobai ya. Kalian ditipu sama si Kainama kolo-kolo ini. Jadi ini berbicara pencobaan Yesus. Yang harus kalian simak dari sini kawan-kawanku Muslim. Yesus tidak tergoda. Itu intinya ya. Tidak tergoda Yesus. Oke silakan Domba. Raise hand. Silakan. Oke, shalom semua. Jadi menarik ya. Kalau kita bahas ini. Kalau kita bahas dari Matius 4 semua ini. Jelas. Bahasanya gini lah. Gampangnya gini. Kainama. Kalau orang berpuasa, lalu digoda temannya, terus dia mengikuti temannya, puasanya dia batal apa tidak? Satu, ya suruh minum, akhirnya dia minum. Dia kena godaan setan apa enggak? Tapi kalau dia tidak tergoda sama temannya, berarti imannya bagaimana? Itu satu. Kalau kau tadi katakan, yang ngomong-ngomong ada yang ditemani jin. Kau yang ngomong itu ya, bukan aku ya ngomong. Kalau Nabi Muhammad di gerbong jin ya, bukan aku ya. Aku hanya menanggapin. Ya, tentang tadi Markus atau Lukas tadi yang dia itu ya. Setan itu takut. Takut kenapa? Hei, apa urusanmu datang? Ya. Bukan didatangin. Bukan diajak nongkrong. Iblis gak berani nongkrong dengan Yesus. Yesus datang dia takut kok. Bukan waktunya, belum waktunya. Dikirain setan itu Yesus datang mau menghakimin, tapi dia tahu belum waktunya. Makanya sama Yesus dihardik. Bukan setan itu berteman, ngopi apa, enggak. Dihardik. Jadi tahu Yesus datang. Bro Domba, berarti bro hendak menegaskan bahwa setan tidak pernah ibadah bersama dengan Yesus kan? Tidak, takut. Ketakutan kan? Dari jarak jauh itulah dia tahu bahwa sang ilahi ini datang, anak Allah ini datang. Dia bergegas datang ke dia. Woi, ngapain urusan ke sini? Ada apa? Karena iblis tahu belum waktunya. Tapi iblis takut. Kan? Akhirnya apa sama Yesus? Dihardik kan? Tinggalkan tubuh itu. Ngikut apa yang dikatakan Yesus. Jadi kalau balik lagi tadi pencobaan di padang gurun ini 3 kali dicobai. 3 cobaan ini itu cobaan manusia semua. Tubuh, jiwa dan roh tercobai di situ. Makan, kekuasaan, lalu kekuasaan itu sama harta benda. Kekuasaan itu jatuh. Jatuhkan dirimu. Jika engkau berkuasa, engkau akan menyuruh malaikat-malaikat untuk supaya kakimu tidak kantuk. Ya. Kekayaan seluruh kerajaan ini akan kuberikan kepadamu. Kayak nama, lo dikasih 1 M, lo ninggalin tuh imanmu. Itu
Itu cobaan tiga-tiga inilah yang ada di manusia sekarang. Kenikmatan daging, semua. Apakah Yesus mengikuti omongannya? Gampang kok. Kalau Yesus ngikutin iblis, tinggal sujud, semua dapat. Tapi apa? Nyalah engkau sebagai batu sandungan. Ada itu ayatnya berapa? Aku ingat itu ya. Cuma lupa ayatnya aja. Ya. Kalau kita merujuk ke si Kores juga, yang katakan Yesus adalah batu yang hidup, batu sandungan. Iblis juga batu sandungan. Kata-kata itu aja nggak bisa dia melintir, dipelintir-pelintir. Oke. Sama kalian doyan melintir. Jadi itulah itu ya, aku tanggapan itu ya. Silakan dilanjut, teman-teman. Bro Edo, ada mau tanggapi, bro? Ya, sebentar. Oke, aku mau bahas kan ayat 3 ini kan dikatakan dia, jika engkau anak Allah perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Dia katakan bahwa yang mengakui Yesus sebagai anak Allah itu adalah hanya iblis katanya. Jadi kalau kita mengatakan Yesus anak Allah itu maksud dia, berarti kita sama dengan iblis. Saya mau share dulu nih bro, aku mau share tentang satu materi ini tentang Yesus anak Allah itu apa artinya. Jadi si Kainama ini supaya bro Kainama, kawan, kamu jadi orang yang cerdas. Jangan kau tipu lagi saudaraku muslim itu. Kasihan aku sama mereka. Jangan hanya demi perutmu, demi keuanganmu, demi dapurmu berasap, kau tipu orang muslim. Jangan. Kasihan mereka. Lihat ya, Yesus anak Allah. Bagaimana mungkin Allah memiliki anak? Perhatikan ini kan nama. Kata anak tidaklah senantiasa memiliki makna biologis ya. Perhatikan ini, anak Medan. Aku anak Medan, anak gunung, anak bangsa, anak dayung, dan sebagainya. Kayak nama, kamu harus ajarkan dengan betul. Kalau kamu enggak, kau belajar sama Erben, sama CIA. Sering-sering kau gabung ke sini. Biar kami bimbing kau mengerti. Lihat ya. Jadi Yesus anak Allah, bagaimana mungkin Allah beranak? Kita lihat, Yesus disebut anak Allah ini menunjukkan relasi keakraban antara Allah Bapa di surga dengan Yesus. Ini berbicara relasi, bahwa Yesus itu berasal dari Allah. Artinya bahwa Yesus adalah firman Allah yang dikandung Allah atau di dalam diri Allah, yang diutus Allah mengambil rupa manusia. Maka Yesus adalah firman yang diutus ke dalam dunia. Itu artinya anak Allah di sini. Yesus dikandung dalam rahim perawan Maria oleh kuasa Roh Kudus. Artinya bahwa Yesus itu berasal dari Allah, hakikat Allah dia. Yesus memiliki hakikat Allah, ia adalah firman. Inilah pemahaman iman Kristen yang sejati sejak semula tentang arti anak Allah di sini. Jadi kayak nama kamu jangan selalu menipu demi dapurmu berasap. Ini kau lihat ini kayak nama ya, bahwa Bapa di sorga mengakui sendiri Bapa itu, bahwa Yesus itu anaknya, dikatakan pengakuan Allah Bapa kami itu melalui suara dari langit loh kayak namanya, yang didengar banyak orang. Jadi bukan wahyu atau bulukan suara yang hanya berdua di tempat-tempat sunyi, enggak. Ini di depan orang banyak loh kayak nama. Ngerti enggak? Kalau berdua dengan Yesus ngomong, Allah itu diklaim. Kami ragukan itu. Tapi ini di depan orang banyak. Rame-rame waktu itu orang. Ada suara dari langit. Berkata, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mengerti kau kayak namanya? Jadi Yesus anak Allah itu dideklarasikan oleh Allah Bapa kami itu sendiri di tengah keramaian, bukan di tengah kesunyian, bukan di tengah kegelapan, bukan. Kamu harus tahu itu. Aduh kayak nama. Ini lihat ya, lihat lagi. Siapa mengatakan Yesus anak Allah? Malaikat. Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu disebut kudus, anak Allah. Kayak nama ingat ya, malaikat yang ngomong ini. Dan ketika malaikat memberikan ini, enggak dijepit lehernya, enggak. Ketika malaikat menyampaikan berita ini, disampaikan dengan cara yang agung, dengan cara yang luar biasa. Tidak ada di sini semacam intimidasi, enggak. Justru membawa kabar baik ini ya, kayak nama. Aduh, kupanggil aku tanti lah, jengkel aku bikin. Perhatikan ini. Jadi malaikat itu mengakui loh, bahwa Yesus yang dikandung Maria itu disebut sebagai anak Allah. Di sini disebut ya,
Jadi itu sebutan, gelar. Aku ini anak Medan, aku kayak nama. Bukan Medan yang hamil larikan aku. Tapi aku disebut anak Medan dulu waktu aku di Pulau Jawa ini. Waktu aku SMA di Pulau Jawa ini. Disebutkan orang, aku ini apa? Anak Medan. Itu anak Medan, weh, anak Medan katanya. Tapi bukan Medan yang melahirkan aku. Itu menunjukkan. Oke, karena lihat ya. Lihat ini. Pengakuan Yohanes Pembaptis. Siapa Yohanes Pembaptis? Dia seorang nabi yang sangat besar. Bahkan dia penutup perjanjian lama dan pembuka perjanjian baru. Itu Yohanes Pembaptis. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Yohanes Pembaptis. Kalian kadang klaim ini Yahya. Jadi Yahya kau kan nama belajar jadi cerdas, bukan belajar untuk menipu saudara-saudara saya Muslim. Aku kasihan sama mereka yang sangat fans itu. Apalagi YouTube-mu itu. Itu kan sudah berapa ratus ribu itu subscribe-nya itu. Kasihan kali aku lihat mereka. Kau sesatkan mereka memahami ajaran Kristen kayak nama. Jangan kau jadi orang, kau sesatkan orang lain demi dapurmu, demi perutmu, demi udelmu, kata orang. Ini pengakuan Yohanes Pembaptis loh ini. Nabi pembuka perjanjian baru, penutup perjanjian lama dia ini. Bahkan dikatakan tidak ada manusia yang dilahirkan oleh manusia lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, kecuali Yesus anak Allah. Jadi apa ini si kain nama ini lama-lama apa kau kulihat? Baru Yesus sendiri perhatikan ya. Jadi tadi Bapa di sorga mengakui Yesus anaknya sendiri. Malaikat mengakui Yesus sebagai anak Allah sendiri. Malaikat Yohanes Pembaptis. Sekarang kita lihat pengakuan Yesus. Yesus itu memanggil Bapa di sorga itu, memanggil Allah itu sebagai Bapa dan dirinya sebagai anak. Ini ya, supaya kayak nama mengerti ini ya. Lihat ini, lihat kayak nama ya. Supaya kamu mengerti kawanku, sayangku. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku. Yesus memanggil Bapa di surga itu sebagai Bapaknya. Dan dia sebagai anaknya. Tapi bukan hanya di situ loh kayak nama. Lihat ini. Yang percaya kepada Yesus sebagai anak Allah. Dibangkitkan, diberikan hidup yang kekal pada akhir zaman. Makanya kami ikut Yesus. Karena dia sudah bangkit naik ke surga menyediakan. Kami tidak mengikut yang di dalam kuburan. Kayak nama. Kau ngerti nggak? Ini semua data-data ini kayak nama. Oke, kita lihat. Pengakuan murid-murid Yesus. Siapa murid-murid ini? Orang yang sangat dekat dengan Yesus. Yang melayani bersama Yesus. Selama tahunan bersama Yesus. Melihat mujizat Yesus. Melihat ajaran Yesus. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya? Dan orang-orang yang ada di perahu. Menyembah Yesus katanya. Sesungguhnya engkau anak Allah. Perhatikan ini. Sesungguhnya engkau anak Allah. Artinya Yesus sosok yang berbeda dari semua manusia yang pernah ada dalam sejarah dunia ini. Hanya Yesus satu-satunya yang datang langsung dari sorga melalui rahim perahu Maria. Dan itu menunjukkan bahwa dia adalah firman Allah itu sendiri. Kayak nama, aku mengasihimu. Makanya aku bilangin ini sama kau. Tolong mulai besok-besok, jangan lagi kau tipu saudara-saudaraku muslim itu ya. Aku mengasihi mereka. Makanya aku dengan timku, dengan kawan-kawan di sini, di CIA ini, memberikan jawaban. Supaya kamu jangan lagi menipu. Jangan lagi kamu menipu mereka-mereka. Mereka sangat lugu, mereka sangat polos. Mereka tidak ngerti apa-apa. Tapi kamu membodohi mereka dengan cara-cara yang licik sekali kamu kayak nama. Ya, perhatikan ini. Jadi, yang terakhir ya. Perhatikan ya, kenapa? Petrus ini. Siapa Petrus ini? Murid-murid Yesus sendiri. Apa jawabannya? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Perhatikan ini. Kayak nama. Kamu belajar jadi orang pintar, bukan belajar jadi penyesat. Belajar kamu jadi orang baik, bukan jadi orang tukang cari makan, dari menghina, dari membodohi, dari menipu orang lain. Itu supaya cerdas ya. Pengakuan Nathanael juga sama. Pengakuan Marta juga sama. Yang terakhir, ini tadi yang kau kutip itu. Oh, pengakuan kepala pasukan ini. Sebelumnya ini, lihat ya. Kepala pasukan. Yang menyalibkan Yesus loh. Mereka ini kan, kepala pasukan ini kan gak ngerti mereka siapa Yesus. Pokoknya perintah dari atas, salibkan hukum. Katanya dirame-ramekan.
Tetapi apa yang terjadi Kainama? Ketika mereka melihat bagaimana Yesus di dalam salib itu ketika dia disalibkan. Maka mereka mengatakan kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Perhatikan ya, awalnya mereka melaksanakan perintah pimpinan mereka untuk menyalibkan Yesus. Mereka polos-polos saja, namanya pasukan. Disuruh untuk hal-hal kayak gitu ya, kesukaan mereka itu. Memukul, mengeluarkan tenaga, kira begitu. Tetapi ketika melihat mereka sosok Yesus yang berbeda, selama dia di dalam disiksa dia, selama dia disalibkan, tidak ada kata-kata yang jelek keluar dari bibirnya. Maka mereka melihat, wow, luar biasa yang terjadi. Maka mereka katakan, sungguh ia ini anak Allah. Kainama belajar. Oke, sekarang yang terakhir memang Kainama ya. Lahir Kainama ya. Yang terakhir ini, perhatikan ini Kainama. Lihat ya Kainama. Pengakuan setan. Seperti yang kau kutip tadi ya. Matius 8 ayat 9. Dan mereka itu pun berteriak katanya. Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan, iblis, jin, takut sama Yesus. Jadi bukan akrab seperti yang kau ocehkan tadi dengan bibir kau itu. Ketakutan bahkan dikatakan, adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Setan tahu bahwa Yesus akan menghukum iblis selama-lamanya. Masuk neraka. Dan kau pun Kainama. Kalau kau kayak gini terus, kau hidupmu sama dengan iblis dibuat oleh Yesus. Ingat itu ya. Tapi masih ada waktunya betul. Ini iblis ketakutan. Bahkan dikatakan, mereka tahu bahwa Yesus datang untuk menghukum mereka. Mereka ketakutan. Tapi belum waktunya. Makanya kedatangan Yesus yang pertama mengalahkan iblis. Tetapi kedatangan Yesus yang kedua membinasakan iblis. Ingat itu ya. Kedatangan Yesus yang pertama mengalahkan iblis. Kedatangan Yesus yang kedua membinasakan iblis. Bersama para pengikutnya. Termasuklah Kainama kalau tidak bertobat. Jadi kamu mengerti. Jangan kamu asal ngoceh gitu ya. Nah, perhatikan ini. Yesus anak Allah tidak pernah bermakna bahwa Allah beranak seperti yang kau pahami. Secara biologis. Allah kawin dengan Maria, lahirlah Yesus. Gak ada seperti itu. Yesus disebut anak Allah menunjukkan relasi Yesus dengan Allah. Menunjukkan asal usul Yesus. Bahwa Yesus adalah firman Allah yang diutus Allah mengambil rupa menjadi manusia. Ia dikandung dalam rahim perawan Maria oleh kuasa roh Allah sendiri, Roh Kudus. Yesus berasal dari hakikat Allah, berasal dari surga. Ia tidak diciptakan, tetapi firman yang kekal, yang ada dan terus ada di dalam diri Allah, yang olehnya Allah menciptakan, diutus ke dunia sebagai manusia yang mulia dan sempurna. Yesus memiliki hakikat Allah, yaitu adalah firman-Nya. Yesus berkuasa atas kerajaan Allah, sebab Allah telah memberikan kepada Yesus kuasa di bumi di surga sebagai anak tunggal Allah. Kainama, sahabatku, kawanku, dengarkan apa yang CIA ini ajarkan kepadamu. Jangan lagi kamu menipu saudara-saudara saya muslim. Kamu mengajarkan Alkitab secara salah, sehingga mereka menjadi terbutakan oleh kebodohanmu dan kesesatanmu. Bertobatlah kau Kainama. Oke, silakan teman-teman. Ya sebenarnya, sebentar, ada Pak Timothy mungkin ya dulu, silakan. Ya, terima kasih. Yang saya bingungkan kenapa ya, kok Kainama tuh botol sekali ya. Dia tidak berani membacakan semua ayat-ayat, tetap aja dia cungkil-cungkil. Coba andainya dia membacakan semua. Jelas sekali dikatakan di ayat-ayat tersebut yang dibacakan. Tapi benar, seperti firman Tuhan di Filipi 1 ayat 18, saya bacakan, tetapi tidak mengapa sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud yang palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Ini benar sekali firman ini. Nyata contohnya seperti Kainama ini gitu loh.
Kemudian dia membandingkan antara Yesus dengan nabinya. Jelas-jelas nabinya kan dikatakan dia dikerubuti ya. Tapi Yesus tidak dikerubuti. Iblis setan begitu ketemu Tuhan Yesus, langsung dia tidak melarikan diri atau minta melarikan diri gitu loh. Tidak berani berhadapan. Aneh sekali orang ini. Oke, itu aja kira-kira. Terima kasih. Domba kecil? Bro Edo dulu lah. Ya. Nanti Jadi, aku. gini ya, saya coba petakan ya. Kalau, kok salah ini? Kurang yang ini. Jadi Ustadz Kainama ya, yang katanya Ustadz sepertinya kurang. Sebenarnya dari tadi yang ayat-ayat yang dia sodorkan itu ayat-ayat comot ya. Dia mencomot, kemudian menambahkan, menafsirkan secara sepihak, tidak membaca secara komprehensif. Kemudian dia langsung menyusupkan premisnya dia dan kesimpulan. Jadi sebenarnya dia sudah melakukan penafsiran di luar otoritas Kristen, dan ini masuk ke ranah undang-undang penodaan agama. Nah, jadi gini, kalau dibaca di Matius 4 ayat 1 tadi, kan dia memunculkan beberapa premis dan gini ya, premisnya berusaha pertanyaan ya. Kira-kira gini kan, Yesus dan setan gitu kan, tentang kedekatan. Nah, tentang kedekatan, terus kemudian apa lagi begitu kan. Sebenarnya premis yang ingin dia sampaikan ini, kesimpulan dia itu ya Yesus dekat dengan setan, kira-kira seperti itu kan. Nah, dari semua ayat yang dia sodorkan itu sebenarnya ini saja sih yang intinya. Lalu kemudian jawaban Kristen ya, kita ya, kalau saya lihat dia itu kurang punya kemampuan membaca secara komprehensif. Terus salah mengartikan kata roh di sini. Ini kan kata roh untuk Roh Kudus gitu kan. Dan kemudian dia lupa membaca di ayat 10-nya. Ya. Matius 4 ayat 10. Nah, di sini dikatakan, maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis," gitu. Masa kalau dekat diusir gitu kan. Jadi sebenarnya dia melakukan gini ya, analisa terhadap tindakan Kainama. Pertama, dia sudah lancang karena menafsirkan akidah ya, ajaran agama lain. Dua, berbasis tidak komprehensif, memperkosa ayat ya. Kemudian premis liar, kesimpulan liar. Terus yang bisa kita simpul sini, dia melakukan framing. Dan ini sudah masuk unsur penodaan agama. Jadi saya tidak terlalu mau membahas substansi teologis karena ngawur. Premisnya sangat sederhana, Yesus dan setan, terus kemudian ingin memunculkan framing kedekatan begitu kan. Terus ada hal-hal lain, misalnya dia ingin berpolemik tentang istilah anak Allah. Ya kalau di bagian ini istilah anak Allah kita bisa jelaskan. Kalau Quran mereka pun itu sebenarnya salah, itu bukan merujuk kepada ajaran kekristenan. Karena di dalam Quran itu istilah anak Allah dipahami ya. Quranmu Kainama memahami istilah
anak itu biologis, dilahirkan, alias walad kalau di dalam bahasa Arabmu itu. Jadi jangan goblok-goblok amat ya. Kekristenan itu sejak awal tuh tidak pernah menggunakan istilah anak Allah itu untuk istilah teologis. Sejak zaman Helenistik pun istilah-istilah filosofis seperti ini sudah sangat banyak. Bahkan zaman sekarang pun tahu gitu loh. Anak Indonesia, memangnya Indonesia punya istri, terus beranak. Ada ibu Indonesia. Anak tangga. Ya kan, misalnya kamu itu anak Ambon. Memangnya Ambon punya istri kan? Tidak. Jadi, kenapa 1400 tahun goblok berjamaah gitu? Kekristenan ketika Anda menentang, kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah punya istri atau apa misalnya gitu ya, dan beranak, lo orang Kristen ya ikut amin. Kafirlah orang yang mengalmasihkan, emang Allah kan almasih, artinya menyamakan Allah Bapa dengan almasih. Kami mengatakan amin. Kafirlah yang menigakan dari yang tiga. Kami mengatakan amin, karena yang di Quranmu itu monsongnya tidak diarahkan ke kami, diarahkan kepada bidat Kristen. Kenapa kau jadi mu'alaf gitu ya? Kamu belajar Kristennya di mana ya, Heran? Belajar membaca ya, Pak nama ya. Belajar membaca yang baik, secara komprehensif ya. Kekristenan itu Alkitabiah. Alkitabiah, bukan ayatiah dan perikopiah. Gitu ya. Jadi menurut saya Anda sudah blunder kemana-mana. Kalau standar ini digunakan untuk menganalisa ayat-ayat Quranmu, kamu akan kena ini sendiri, kena bumerang karma sendiri. Misalnya Anda misalnya dikatakan punya tangan gitu, kita memahami itu sebagai Allah punya tangan, duduk di arsy, punya kursi, punya wajah, kan kayak gitu. Jadi jangan begitu dong. Bahkan di Quranmu itu, ini ya, kritik ya, studi kritis untuk Anda kayak nama, supaya kau sadar Quranmu menunjukkan jin mendapat ruang, dalam tanda kutip ya. Bahkan jin bisa bertobat. Ada surat jin. Kemudian tidak semua setan jahat dan sebagainya. Silakan kau jawab. Jawab ya. Kami beri waktu kau sampai akhir zaman. Ya Pak Erben, itu saja Pak Erben analisa dari saya. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Ada mau menanggapi lagi teman-teman? Preman Medan ini ada mau ditanggapi? Domba? Ya saya pikir sudah jelas ya. Contoh kayak di Markus pasal 1 ayat 23 sampai 25 itu kan iblis kan jelas dihardik sama Yesus di situ. Ya. Baru di dalam Markus pasal 3:11 di sini juga iblis itu ketakutan loh. Jadi bukan bersahabat seperti yang dibilang itu. Makanya tadi ketika dia menunjukkan ayat-ayat itu kan seperti yang dikatakan oleh Pak John Timothy ini kan, dia nggak menunjukkan langsung utuh. Baca kayak satu perikop minimal kan begitu. Tapi dia hanya comot ini. Dan itu memang berguna untuk orang-orang yang malas berpikir kayak gitu. Itu jadi semoga siapa ini, si kayak nama ini ada kesadaran lah. Sadar, bertobat. Baru di dalam Lukas pasal 8 ayat 27 sampai 31, di sini juga ditegaskan bahwa setan ketakutan untuk dihukum di situ ya. Baru kalau Kisah Rasul 19 ayat 15 tadi, Yesus dan Paulus dikenal oleh Paulus ini dipelintir dia. Kalau kita mau melihat ayat ini, kalau kita mau melihat sebenarnya ini berbicara tentang bagaimana kuasa-kuasa iblis itu ketika ini ceritanya, kita lihat aja ya sebentar. Saya tunjukkan. Teman-teman ngobrol dulu sebentar. Ada yang mau menambahkan? Saya cari data dulu.
Ya, jadi keilahian Mesias atau Kristen itu bukan terletak pada istilah anak Allah, tetapi pada gelar anak tunggal Allah. Karena anak Allah, manusia pun anak Allah, malaikat pun anak Allah, disebut anak-anak Allah gitu ya. Tetapi keilahian Yesus itu bukan pada istilah gelar anak Allah, tetapi anak tunggal Allah. Anak tunggal Allah ini menunjuk kepada firman dari Allah. Karena Allah itu esa, maka firmannya pun esa. Makanya disebut anak tunggal gitu. Makasih. Ah, ini tadi kan si Kainama itu diikuti dia Kisah Rasul 19 ayat 15. Dikatakan, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Dia lupa membaca ayat ini secara utuh. Gak usah jauh-jauh. Kalau dibaca di ayat 13 kan sudah. Mesias atau Kristus. Ya, di dalam ayat 13, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa kamu? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya. Ini berbicara tentang apa ini? Nah, ini berbicara tentang bagaimana ada sekelompok orang di sini ingin mencoba-coba apa yang dilakukan oleh Paulus, tapi oleh Paulus di sini. Tetapi apa yang terjadi? Mereka digagahi. Kenapa? Karena mereka hanya mencoba-coba, bukan karena percaya. Jadi artinya di sini, kalau orang mau main-main dalam pelayanan pelepasan roh jahat tanpa sungguh-sungguh mengenal dan hidup di dalam Yesus, ia akan dikalahkan. Tapi kalau sungguh-sungguh orang percaya kepada Yesus, ada kelepasan. Tapi orang-orang ini kan lihat ini, aku menyumpahi kamu. Mana ada kayak gini cara mengusir setan. Aku memerintahkan engkau dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku. Begitu, bukan kayak gini. Jadi kayak nama, sekali lagi saya katakan, kamu belajar untuk membaca secara utuh. Tadi kawan saya, Bro Justin sudah mengatakan, orang Kristen itu Alkitabiah, bukan ayatiah. Apalagi perkosa iya ayat-ayat. Kau itu kayak nama, nanti. Oke, masih ada yang mau menanggapi? Saya pikir sudah ya, atau kita lanjut dulu? Aku sebentar Iya, gampang silakan. ini. Jadi teman-teman yang yang nonton di chat, jawab ini gampang sekali. Kenapa para pendeta itu tidak bisa panggil setan? Ayo, kenapa? Cuman bisa ngusir setan di dalam nama Yesus. Coba pendeta ngomong, dalam nama Yesus setan datang, nggak bisa. Gimana setan mau datang lawan terang? Gelap tidak akan bisa menghampiri terang. Tetapi terang akan memusnahkan gelap. Saya nama, dengarkan. Cari tahu, ya yang kau tahu lah ya. Bisa nggak kau, siapalah yang kau anggap hebat, mengusir setan? Jangan pakai tenaga dalam. Sebut siapa yang nama yang sangat berkuasa menurutmu. Ya, usir dengan nama Tuhanmu. Mampu nggak? Jika memang terang. Karena terang tidak akan bisa dikalahkan si gelap, tapi gelap itu akan musnah, menjauh. Ya, kenapa? Gampang kan? Kalau pendeta bisanya ngusir, nggak bisa manggil. Nah, kalau yang bisa manggil, berarti itu sama aja gelap manggil gelap. Paham ya? Logika gampang aja. Jangan kau ngusir gelap itu pakai tenaga dalam. Cukup sebutkan aja. Jika nama yang kau sembah itu berkuasa, si gelap akan lari. Tidak perlu tenaga dalam. Itu aja pesannya, gampang ya. Terang tidak akan bisa, gelap tidak akan mampu melawan terang. Tetapi gelap akan musnah oleh terang.
Itu aja. Terima kasih. Nak. Masih ada? Kalau enggak, biar aku share video lanjutannya ya. Ini aku lupa share. Ada yang minta link. Bisa bro. Dia mungkin mau naik ya. Mungkin teman-teman ada yang mau naik. Share aja di YouTube-nya. Lupa aku. Hah? Share aja. Iya, Ambil udah. dari. Oke, saya lanjutkan Udah. ya. Ya. Kita simak bersama-sama ya. Aduh, ya Allah. Balik lagi Ustaz nih, Markus. Biar cepet aja nih, enak nih. Asik nih. Markus 1 ayat 32 Ustaz. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawakan kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. 32-nya diganti 34 Ustaz sih. Tuan Guru, Afwan, Sukran. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Ini seru deh. Yesus sama setan kenal akrab. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Ustaz, kita masuk ke poin B. Yohanes 1 ayat 10 Ustaz. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Setan, iblis, roh jahat kenal dia. Dunia, satu dunia tidak kenal dia, tidak kenal Yesus. Ngerti ya? Yohanes, tadi kan Yohanes 1. 10-nya diganti 31 Tuan Guru. Ustaz sih. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Ini Yohanes yang ngomong. Sepupunya, namanya Nabi Yahya alaihi salam. Namanya Nabi Yahya alaihi salam. Orang Kristen mengenalnya dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Sepupunya Jesus. Dia aja nggak kenal. Nggak kenal dia. Nabi loh. Udah gitu, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi. Putra dari Nabi Zakaria alaihissalam. Nggak kenal. Padahal sepupu. Nggak kenal. Lalu ditekankan. Oh, ternyata setelah aku kenal dia, dia ini yang dinyatakan kepada Bani Israel. Tidak seluruh dunia. Hanya untuk Bani Israel. Ngerti ya? Oke ya, baik. Lalu 31-nya itu diganti. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Iya, 38. Ya. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Robi," artinya guru. "Di manakah engkau Iya. tinggal?" Nggak kenal muridnya. Ini muridnya, nggak kenal. Loh, kok nggak kenal, orang ngikutin kok. Kalau kenal dia nggak perlu tanya. Ini nanya, Rabi. Rabi itu artinya ustad, guru. Ustad, serius. Bahasa Ibraninya Rabuni. Ustadku, tuan guruku. Rabuni. Kalau guru saja, Rabai, Rabi. Ya Rabai, ya Rabbi, ya guru, ya ustad. Ustad tinggal di mana sih? Nggak kenal. Lanjut, Lukas 1 ayat 19, Ustaz Arin. Afwan. Mari kita mulai mengenal Yesus. Ini Yesus yang harus kita kenal. Lukas 1 ayat 19. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel, yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Ya, cepat saja. Alhamdulillah, insya Allah. Ustaz Arin geser ke bawah. Kita lihat kata malaikat itu nomornya berapa. Kata malaikat. Malaikat ya. Agelos. Ingetin tuh ya. Saya tulis nih. Agelos. Itu nomor konkordansinya G032 ya. Oke, Agelos. Agelos ini artinya malaikat. Dari kata Agelos bahasa Yunani ini nanti bahasa Inggrisnya jadi angel. Sekali lagi. Kata angel bahasa Inggris malaikat itu diambil dari sini. Agelos. Ya. Ustaz, maaf. Ya, sudah ya. Itu ada arti. Ya, alhamdulillah sudah ada tuh. Ya. Agelos artinya malaikat. Dari kata agelos nanti berkembang menjadi angel. Oke, yang kedua adalah Gabriel. Nomornya berapa itu? 1043. 1043 Gabriel. Tetap ya, Gabriel itu Gabriel ya. Ya. Itu berarti nama ya. Tidak bisa dirubah, Gabriel. Lalu, aku telah diutus. Diutus, apa itu? Diutus. 649. Apostelo. Ini saya tulis ya, biar nggak lupa. Apostelo. Diutus.
apostelo. Dari kata apostelo ini nanti berkembang menjadi apostel. Ini jangan ditutup dulu, Ustaz Arin, maaf. Minta tolong buka Google Translator bahasa Inggris Indonesia. Google Translator. Ya, di Inggrisnya ditulis apostle. Apostle. Di bahasa Inggrisnya. Enggak, biasa aja. Inggris Indonesia. Udah benar. Ya, tulis A-P-O-S apostle. T-L-E. Apostle. Iya. Tuh ya, rasul ya. Ingetin ya. Yang tadi apostelo itu artinya rasul. Ya. Ya, oke ya. Berarti Jibril itu mengemban tugas sebagai rasul juga. Ya. Malaikat juga. Oke? Balik lagi. Ustadz Arin, mantap. Terima kasih banyak. Balik lagi ya. Lalu kabar baik. Kabar baik itu 2097. Ya, saya tulis ini. EU ageliso. Tadi yang pertama itu malaikat agelos. Lalu ini ageliso. Artinya, ya kan benar gak? Iya. Satu akar kata yang sama. Ageliso dengan agelos. Artinya Injil. Tuh dibuat. Aktif dan medium memberitakan kabar baik. Injil. Injil. EU agelizo. Injil artinya. Jadi, Yesus yang mana yang kita mau kenali? Yesus yang malaikat Jibril alaihissalam diutus Allah untuk datang kepada Yesus yang apostelo atau rasul untuk menerima Injil. Ngerti? Ya. Ini harus tahu dulu. Kalau udah tahu ini udah enak kita. Tapi kalau masih berpegang Yesus itu anak Allah, kamu sama seperti yang poin A tadi tuh. Ini gede. Kalau kami masih berpikir bahwa Yesus itu anak Allah, kamu masih ada di lingkaran A tadi tuh, yang ada tulisan apa? Legion. Yesus itu apostelo yang didatangi oleh Gabriel, agelos, untuk diberikan EU agelizo. Ngerti nggak sih? Ini orang yang nggak pernah sekolah aja ngerti. Masa lu nggak ngerti? Ustadz Arin, balik lagi Ustadz Arin. Asik nih, asik ya. Mari kita mengenal Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang Rasul, Apostelo. Ngerti yang nggak lo sih? EU. Saya tulis nih. EU AG. Ayo, siapa dulu yang menanggapi? Silakan. Ya, aku tadi menarik yang ini loh. Yang tidak mengenal ya. Yang Yohanes 1 ayat 38 dibaca itu dibuka dong. Biar kita lihat tululnya dia. Ya enggak sih mas bro. Ya kita buka Yohanes 1. Kayak nama. Tadol. Bisa lah. Yohanes 1 ayat 38, berikut ayat 35, 36, 37, 38. Dia emang nggak bisa baca. Memang polemikis. Ya, memalukan. Tuh, tak baca ya. Nggak bisa screen ya. Dengarkan aku baca Alkitab. Saya nama. Murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus, lewat ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Ya. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ya. Sekarang dari ayat pertama ini, memang murid-murid Yesus tidak tahu dia tinggal di mana. Karena waktu pertama kali mereka itu mengikuti Yesus. Jangan kau bilang bahwa dia kenal emaknya, kenal rumahnya di mana. Ya, tidak ada yang kenal dia. Jadi kalau kau katakan sudah kenal lama, itu adalah Yohanes kenal lama, tidak. Yohanes sama Yesus itu selisih 6 bulan. Ya. Jadi yang lahir dulu Yohanes. Nah, di umur berapa itulah yang ada untuk pembunuhan itu waktu Yesus lahir. Kan pergi. Menjauh dari saudara-saudaranya. Kemana? Ke Mesir.
Jadi ada kontakkah yang nggak ada? Jadi jelas kalau dikatakan Yohanes tidak mengenal Yesus, bisa jadi. Tidak mengenal. Tidak pernah bermain-main. Oke, Jadi saya jelas ya, karena kalau baca ya, lanjutlah. Ada bel aku juga. ya, Jadi aku hilang mau konsentrasi. ini di dalam Yohanes pasal 1 ayat 10 ini kayak nama ini kembali lagi menunjukkan bahwa dia ini tidak pernah belajar dengan bagus. Kenapa saya katakan demikian? Ini ya, cuman mohon maaf ini buram karena kamera kurang pas. Tapi ini bisa dibaca di dalam pedoman penafsiran Alkitab Injil Yohanes yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan Yayasan Karunia Bakti Budaya. Halaman 12. Dijelaskan di sini tentang ia telah ada di dalam dunia dan dunia tidak dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Kata dunia dalam Injil Yohanes, kata ini digunakan dengan 3 arti. Yang pertama, istilah itu dapat berarti seluruh tatanan dunia ciptaan, yaitu alam semesta. Yang kedua, secara lebih umum istilah itu dipakai dalam arti dunia umat manusia pada umumnya dan mempunyai arti netral. Yang ketiga, terutama di paruh kedua kitab Injil ini, dunia disamakan dengan orang-orang yang bersekutu dengan kuasa-kuasa kejahatan di dalam melawan Allah. Jadi dari pengertian ini, pengertian yang ketiga inilah yang dimaksud. Dalam bahasa tertentu, perbedaan makna itu perlu dikemukakan dalam menerjemahkan. Di ayat ini, kata dunia yang pertama menunjukkan kepada dunia yang diciptakan, begitu juga dengan kata dunia yang kedua, dunia dijadikan olehnya. Sedangkan dunia yang tidak mengenalnya menunjuk kepada manusia. Sehingga dapat diterjemahkan orang-orang di dunia tidak mengenalnya. Itu yang mau dimaksudkan di sini ya. Kamu marahin adik pinter. Ini masih Tolong dicolok di sini. Ada di-mute dulu Ibu belajar. Ya. Jadi di sini kalau kita melihat di sini dikatakan sehingga dapat diterjemahkan itu orang-orang di dunia tidak mengenalnya. Orang-orang di dunia ini artinya orang-orang yang tadi itu. Baru kata mengenal dalam perjanjian lama itu mengenal Allah. Bukan hanya berarti mengenal siapa dia sebenarnya. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bersikap terhadapnya dengan cara beriman kepadanya dan menaatinya. Jadi bukan mengenal seperti yang dipahami kayak nama. Tetapi mengenal di sini yang dimaksud adalah bersikap terhadap Yesus dengan cara beriman dan menaati dia. Dalam Injil Yohanes, kedua unsur itu penting. Tetapi bersikap dengan cara beriman kepadanya itulah yang terpenting. Jadi mengenalnya dapat diterjemahkan menjadi mengenal dia dengan sebenarnya. Atau dapat pula mengakuinya. Jadi kayak nama ini kembali lagi selalu kamu menipu orang-orang yang sangat tidak cerdas itu. Jadi kasihan aku lihat kau, apalagi orang-orang yang menganggap kau benar. Padahal apa yang kau ajarkan ini mirip seperti iblis mengutip ayat-ayat Alkitab untuk dipelintir supaya manusia tersesat karena dia sudah tersesat. Itulah kau kayak nama. Jadi firman itu ada di dunia dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi orang-orang di dunia tidak mengenal dia dengan sebenarnya. Inilah pengertian ayat ini. Kalau kamu mau kayak nama, kau baca buku ini, kau beli, kau kan di daerah Bogor kau tinggal, dekatnya ke BPK atau ke lembaga Alkitab, kau belilah supaya kau kelihatan cerdas. Oke, silakan lanjutkan teman-teman. Ya, boleh ya. Ya, saya mau mencoba memberikan analisa terhadap kecerdasan dari si Kainama ya. Jadi tadi Kainama kan mencontohkan membaca kitab suci kita ya. Tapi saya mencoba untuk membuat satu metodologi dengan satu ilustrasi ya. Jadi misalnya ada kitab yang bernama Al-Kainama, gitu ya. Di sini saya bagi 3 kolom ya. Nama surah, dan ada tafsirnya. Katakanlah tafsirnya itu dari orang yang bernama Al-Kain-Kain gitu ya.
Jadi misalnya surah dari kitab Al-Qainama, surah sapi betina. Misalnya pasal 1 berbunyi, Qainama pergi ke pasar dibawa oleh tukang ojek. Lompat ya, kan Qainama suka lompat-lompat. Pasal 5, ada seorang perempuan yang bernama Bensos, teman dari tukang ojek. Ya. Oke. Pasal 5 ayat 30, si Bensos jualan babi. Dipotong tuh, yuk lompat ke surah lain, namanya surah semut. Pasal 1 ayat 10, Qainama sangat suka babi. Nah, lompat lagi ke surah lain, Qainama surah jin misalnya. Syarat masuk surganya jin adalah minum kencing onta. Lalu, si ahli tafsir ini, yang namanya Al-Qaing-Qaing gitu ya, itu membuat satu kesimpulan. Kesimpulannya begini. Qainama adalah suami dari si Bensos, perempuan yang bernama Bensos. Mereka adalah penyuka babi dan kencing onta. Qainama dan sang istri, yaitu Bensos, saling mencintai sampai surga. Dan ke surga diantar tukang ojek. Jadi ini yang disebut dengan cocok logi, comot logi. Kesimpulannya ngawur, bukan lagi nggak ada sama sekali. Saya nggak tertarik membahasnya sebenarnya, tapi karena Urban ini guru saya ya, jadi saya mau membahas lah, gitu kan? Lalu tanggapan kami orang Kristen ya, apa yang perlu ditanggapi? Oh ini lelucon kok. Kalian itu sibuk tidak mewartakan wahyu penyempurna, sesempurna apa, tapi sibuk untuk mengurusi agama orang lain. Jadi ini cara membacanya Qainama, Al-Qainama, si Qainama, saya ilustrasikan dengan yang ini ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau ini saya nggak mau terlalu kasar, tapi ya ini fakta supaya si Qainama ini, si Ustadz Qainama ini belajar untuk sadar membaca dan menyimpulkan itu jangan menggunakan yang ada di kolom ini ya, tafsir Al-Qaing-Qaing gitu. Makasih Pak Urban. Oke, silakan teman-teman yang memberikan suara, tanggapan silakan. Halo? Pak Umisar, monggo Pak Umisar. Jadi ini tambahan tadi ya, itu mula-mulanya Yesus menerima murid dari Yohanes itu, mengikuti Yesus. Jadi dia belum punya murid di situ, di ayat yang dibilang Yohanes tadi itu. Namanya Andreas. Kan dodol, makanya baca Alkitab yang baik. Bukan kau cari-cari salahnya. Jangan kalau semua dicari salahnya bisa lah. Apapun yang ada di bumi ini, kata-kata bijak pun bisa bikin salah. Ya. Begini Pak Domba. Janganlah tulul. Pak Domba, orang yang sudah rabun mata, yang terang pun pasti rabun. Jadi kayak nama ini. Iya, dia kan kurang gizi, gitu kurang loh. gizi dia. Mas Bro. Oke, kita selesaikan ya videonya ya. Oke. Ada satu topik yang Cocok nggak suara gue kayak dia? Lidzo. Dari Gabriel atas perintah Allah. Gitu ya? Ngerti ya? Oke. Lukas 1 tadi 19 ya, diganti 26 Ustaz. Afwan. Dalam bulan Oke, yang silakan. ke-6, Ya. Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, 27-nya Ustaz. kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya, berarti Gabriel yang membawa Injil itu mengabarkan kepada Maria atau Maryam bahwa dia akan punya anak yang akan menerima ini, ngerti ya? Ngerti ya? Ngerti ya? Al-Quran menulis, ketika habis melahirkan, setelah selesai melahirkan, semua orang Islam tahu surat Maryam. Di situ ditulis di dalam Al-Quran Karim bahwa setelah melahirkan, Miriam atau Maria atau ibunda Yesus ini, ibunda Isa alaihissalam, masuk kembali ke kota. Lalu ada orang-orang Yahudi yang bilang, kamu, ya kan ada ya, hai engkau saudara Harun, engkau memalukan karena tidak punya suami tapi punya bayi. Lalu Maria dibuat tisu. Di dalam Al-Quranul Karim, Maria dibuat tisu. Yang menjawab itu bayi. Benar nggak? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam gendongan menjawab. Dia bilang apa? Aku adalah Nabi Allah, menerima kitabnya Injil. Ini dia. Jadi Injil itu bukan Biblos. Injil itu bukan Bible. Injil itu bukan Alkitab.
Injil itu bukan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil adalah kitab yang diberikan kepada Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah catatan tentang Injil Yesus. Catatan tentang Yesus. Demikian, bisa bedain ya? Oke. Yesus yang mana? Kita lanjut. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Benar nggak itu di situ dibilang? Malaikat bilang, hari ini telah lahir Tuhan. Kata Tuhan angkanya berapa, Ustaz? 2962. Silakan diklik. Apa artinya? Tuhan, pemilik. Oke, ya. Oke ya, udah ya. Oke. Kurios. Lukas 2 ayat 11 itu. Kurios. Itu angkanya G2962. Kurios diartikan sebagai Tuhan ya. Ya, lihat definisinya Ustaz. Lihat definisinya. Ya, udah. Apa tuh? Tuhan, pemilik. Tapi bahasa ini, kurios ini, arti utamanya itu sebenarnya dari bahasa Inggris. Coba baca nomor 1. Nomor 1 di bawah. He to whom a person or things belong, about which he has power to deciding master Lord. Ini diblok, dipindahin ke Google Translator yang tadi. Supaya orang Kristen gak salah kaprah. Supaya orang Kristen Katolik gak salah kaprah. Copy. Ini arti sesungguhnya dari kata kurios. Dia yang memiliki seseorang atau sesuatu yang tentangnya dia memiliki kekuatan memutuskan. Tuhan, tidak pernah Tuhan. Tidak pernah. Jadilah hari Lukas pasal 2:11 bilang, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tidak pernah Tuhan. Oke. Aku sebentar lah. Oke, silakan. Cantik kali dia memangnya kalau bicara. Ya, jadi yang tadi ya, kayak nama. Kamu tahu kan orang Yahudi menanti siapa? Mesias. Lalu datang seorang bayi kecil, dengarkan baik-baik, berkata, bayi ya, aku Mesias. Telah diberikan aku kitab Injil. Logikanya, jika para rabi itu, yang orang Yahudi itu, menunggu sang Mesias dan melihat bayi yang bisa berkata-kata bahwa dia adalah Mesias. Dan telah diberikan aku kitab Injil. Dan kata orang Yahudi, Injil adalah kabar baik. Ya. Berarti kalau orang Yahudi ini tidak mengakui bayi yang bisa bicara ini Mesias, berarti orang rabi ini udah goblok. Ya, ahli Farisi ini goblok. Karena mereka tahu yang dinanti-nanti Mesias. Ada bayi ajaib berkata demikian, bahwa dia adalah Mesias. Ya. Nah, itu kalau goblok dia nggak tahu. Tapi kalau dia pintar, si rabi ini, ya aku yakin pintar lah orang rabi. Karena menunggu sang Mesias itu. Jelas bayi ini akan diagung-agungkan. Karena bayi inilah yang ditunggu-tunggu oleh orang Farisi dan orang Yahudi semuanya. Jelas? Kayak nama. Jadi jelas tentu ya. Kau sudah membuka namanya virus. Yaitu vaksinku. Bahwa Isa dan Yesus berbeda. Dalam Alkitab tidak pernah Yesus bayi itu berbicara. Jika Yesus berbicara demikian, maka orang seluruh Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat dan lain-lain itu akan menyembah dia yang sejak bayi itu. Kau dengar itu? Jadi jangan tulul. Coba kau tanya sama orang Yahudi. Sampai sekarang mereka menunggu itu namanya Mesias. Dan tidak ada orang yang berani mengaku Mesias. Ada bayi kecil yang sebetulnya belum bisa berbicara, tapi dia bisa berbicara dan berkata, akulah Mesias. Bukankah itu suatu keajaiban? Nah, itu kalau itu namanya suatu keajaiban, orang Yahudi, orang Farisi, orang ahli Taurat akan menyembah dia.
Karena dia mendengarkan langsung. Apalagi dikatakan, ya memegang kitab. Telah diberikan kitab Injil. Tuh, jadi umat Islam, perhatikan itu ya. Logika dasar raja udah runtuh. Ya, ingat, orang Yahudi sampai sekarang menunggu Mesias. Padahal Mesias sudah diungkapkan sejak Isa lahir. Jangan pikir. Kalau nggak saya ngomong. Lanjut. Ya, aku bisa sedikit ya, 2 menit aja nanti Pak Humisar ya. Oke. Silakan Bro Heru. Ya, jadi gini, terkait terkait berita kelahiran Yesus Kristus ya. Loh, nih ya di Lukas 1 ayat 27, di mana ayat 29. Sorry ya. Ayat berapa? Yang akan menamakan dia Yesus. Lukas 1 ayat ini 31 ya. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus ya. Loh, itu terkonfirmasi kok, bukan terkonfirmasi secara kita ya, bukan. Nah, Anda mengakui kok di Ali Imran 3 surah 3 ayat 45 Ali Imran. Ingatlah ya, dalam tanda kurung ya, nih ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat. Nah, ini nggak tahu terjemahannya darinya ya. Namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan. Itu pertama, logikamu gimana sih? Terkait gelar Tuhanku, terkait gelar Tuhan. Loh, orang Kristen mempertahankan tradisi penerjemahan yang lama, kami tidak mau membuang itu. Perkara KBBI itu kemudian menyempitkan mana kata Tuhan, yaitu selain soal gitu loh. Meskipun kami para apologet, para pengajar yang di gereja, pengkhotbah harus bekerja keras memberi pengertian bahwa makna kata Tuhan untuk Yesus dibedakan dengan makna kata Tuhan untuk Bapa. Padanannya itu kata bahasa Jawa Gusti. Ada Gusti Pangeran misalnya, Gusti Pangeran Haryo, Kusumo, dibedakan dengan Gusti Allah. Misalnya engkau mengatakan kepada Allahmu, ya Allah, ya Rob, ya Robbi, atau apa. Engkau juga bisa mengatakan ya Rob, Sayyid kepada manusia. Jadi jangan botol ya. Lalu sejarah penggunaan kata Tuhan itu sudah dari zaman dulu. Di Wikipedia Malaysia ya, itu ada. Ya, ini ms.wikipedia.org. Jadi di tahun sekitar 1300 Masehi di tanah Jawa ya, itu ada gelar Tuhan Janaka ya. Tuhan Janaka. Nah, oke, Tuhan Janaka untuk Aditya Warman ini, alias Raja Mantrolot ya. Bahkan di Wikipedia bahasa Indonesia juga. Ya, ini baca ya. Dari manuskrip yang dipahat kembali pada bagian belakang patung Amogapasa bertarikh 1347 di Damar dan seterusnya. Tuhan. Nah ya, dan seterusnya. Aditya Warman juga disebut dengan Tuhanku Janaka. Jadi, makanya saya speechless sih dengan orang seperti ini, ngomongnya pede banget online begitu ya. Memang dia polemikus, memang untuk cari nama ya, tapi sekali lagi dia sudah benar-benar melakukan tindakan penodaan dan penistaan agama. Makasih. Oke, silakan Pak Humisar. Domba, Resen, masih Salam. Bisa? Oh, sudah aku. Oke, silakan Pak Humisar, silakan. Silakan Pak Humisar, monggo. Halo Pak. Halo Pak Humisar. Iya, dengar suara saya? Tadi nggak kedengaran, sekarang sudah. Silakan. Oke, salam. Ini tantang buat kita Bro Herben ini. Kalau saya lihat memang ya, tadi pagi saya dengar debatnya para ulama di gereja, di masjidnya di New York sama Christian Friends. Di sini saya lihat walaupun mereka tinggal di barat, apa mungkin juga ada roh Lucifer ke mereka. Mereka salah gagal paham di logika ya. Logika ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, harusnya
seperti sekarang nama ini ya. Sekarang janganlah bawa di pikiranmu itu pertama kitabmu yang benar. Harusnya jangan itu dulu. Sekarang sudah ada Alkitab. Kau datang kitab kedua. Lalu kau buat patokanmu itu membuat kitab kita itu salah. Sini mau saya koreksi ya. Kita harus pertama dibilang ya, tadi Isa itu dari segi sejarahnya sudah salah. Masa punya apa tadi Maryam itu saudaranya Harun, cocokkan dong ke Alkitab. Itu hidup di dalam zaman apa itu Tante Kainama, ya? Mana ada itu? Di abad mana itu Maryam yang punya saudaranya si Harun itu? Di mana? Kau cari dulu di orang Israel zaman itu. Ada enggak orang yang namanya Isa, ibunya Maryam, punya om tulang namanya si Harun? Ada? Hah? Cari. Dan kedua juga, dibilang kau kasih buku. Mana bukunya itu? Umur 2 tahun sudah dikasih buku. Bukunya bentuk apa itu ya? Tante Kainama. Saya ingin saya tahu. Bukunya itu bagaimana bentuknya itu? Pengen tahu saya. Sebesar mana itu? Ya itu kau cari dulu. Masa kau apa? Kau bodoh amat kau. Lalu sindrom yang ketiga, saya lihat, Erben ya. Saya lihat sini memang. Mereka berusaha Tuhan itu terus. Dan juga sama seperti si Nandar, si Kores, lalu menafsirkan secara liar kesukaan mereka. Dan ini di Quran kayak gini. Nah, jadi mereka berusaha masukkan, nanti mereka seperti seolah-olah satu kata Hebrew dan bila di perjanjian lama. Bukan ini masuknya. Payah kali. Banyak profesor di layar itu semua terjemahan. Apa kau lebih pintar semuanya? Jadi mau kemana mereka, terjemahan mereka itu semua mereka inginkan untuk kita diobrak-abrik. Dan juga saya lihat memang Bro Erben, orang ini harus kita suruh mungkin belajar apa ya, metodologi penelitian, logika, nalar. Aku sangat sedih aku waktu saya baca pun orang yang dengar tadi, orang yang tinggal pun di Amerika, lalu Christian Press, kemana diuterus rahim, kok rahimnya dibilangnya agak, kalau saya lihat tafsir itu betul melalui Al-Quran 23 12 sama 14 sama apa lagi yang dibilang sperma itu, berarti kalau itu penafsiran mereka berarti rahim itu di atas pusat, karena dibilang kan itu antara apa tulang iga sama tulang belakang, berarti itu enggak bro, itu di bawah pusat itu semua, sangat jauh sekali. Jadi logikanya mereka selalu bilang itu ilmu sains itu meniru dari Quran. Ilmu sains belum cukup untuk mendapatkan apa yang dikatakan di Quran. Aduh, gagal paham semua ini, sangat prihatin kita. Jadi kalau malam sini saya speechless lah, nggak tahu lagi mau ke mana lah. Dungu tolo begodes, udah itu kita apakan semua. Itu semua udah roll super. Oke lah, itu harus kita lawan terus ini supaya tujuan kita jangan sampai orang ini juga mempengaruhi orang Kristen yang baru bertobat atau yang apa nggak ngerti. Terima kasih, Borben. Oke, silakan Jason. Oke, makasih Pak Erben. Salam sadar, ada Pak salam sadar. Untuk Pak Kainama, saya juga heran kenapa dia bisa mengkaitkan Maria itu saudara Harun. Karena tidak ada satupun penjelasan di dalam kitabnya bahwa Maria itu saudara Harun. Nggak ada itu. Kata-kata itu nggak ada. Jadi itu buatan hasil dalil yang mereka peroleh dari kitab Injil kanonik. Karena kitab Injil kanonik sudah jelas menjelaskan tentang kerabat Maria yaitu Elizabeth. Jadi sudah jelas bahwa mereka punya narasi tentang Maria itu saudaranya Harun yang merupakan keturunan Lewi, mereka dapatkan dari keterangan Injil kanonik yang mereka hina-hina. Jadi Al-Quran maupun hadis tidak pernah menyebutkan bahwa mereka itu saudara Maryam itu adalah saudara Harun. Jadi dapatnya dari Injil kanonik. Terima kasih ya sudah membenarkan Injil kanonik begitu. Oh, tentang Mesias ya.
Matius 23 ayat 10 dikatakan, janganlah kamu disebut sebagai pemimpin, karena hanya satu saja pemimpin, yaitu Mesiasnya. Ternyata Mesias itu adalah seorang khalifah, atau disebut Tuan. Jadi, sanad tentang kekhalifahan itu, yang terakhir itu disandang oleh Samuel. Samuel itu sebagai hakim, khalifah, pemimpin umat, yang dari kalangan bukan raja-raja. Jadi mulai dari pemimpin khalifah itu, raja-raja itu ketika terakhir disandang oleh Samuel. Jadi orang-orang Israel itu bersungut-sungut ingin jangan dari kalangan nabi. Jadi Musa itu sebagai khalifah atau sebagai tuan ya, sebagai Mesias juga disebut juga. Itu berganti kepada raja-raja. Maka Samuel ini marah sudah matinya gitu ya. Waduh, saya nggak dihargain lagi. Tapi Tuhan berkata, janganlah engkau sebal hatimu terhadap permintaan orang Israel. Sesungguhnya mereka itu menolak aku sebagai raja mereka. Jadi sudah jelas ya sebenarnya. Mesias itu adalah seorang raja, itu Tuhan sendiri, raja manusia. Dan itu Tuhan setuju ya permintaan orang Israel itu bahwa Mesias yang disebut tadi Matius 23:10 yaitu pemimpin itu digantikan mulai pasal Saul. Saul yang mulai pertama kali sebagai raja Mesias untuk menyelamatkan rakyatnya. Jadi tujuan raja itu diurapi yaitu untuk menyelamatkan, memang untuk menyelamatkan sebagai wakil Tuhan, ya, wakil Tuhan di bumi. Tapi masalahnya, ini nabi-nabi kan nggak jadi Mesias, mati lagi, ganti lagi Mesias. Jadi Mesiasnya cuma sementara. Tapi tentang Yesus, dia itu tahtanya bukan di Yerusalem lagi, tapi di sebelah kanan, dalam gambaran di sorga itu di sorga. Jadi tahtanya di sorga. Jadi dia itu raja orang Yahudi yang bertahta di sorga. Mesiasnya tidak pernah beralih lagi kepada misalnya Petrus ataupun kemudian beralih kepada Paulus, mungkin yang terakhir kepada Yohanes karena dia yang paling lama ya. Tidak pernah beralih lagi karena jelas Petrus mengatakan bukan diriku yang diberitakan. Paulus pun mengatakan bukan diriku. Bahkan ketika Petrus itu disujudin orang ya, jangan kau bersujud padaku, bukan aku ya, tapi Yesus yang aku beritakan, begitu maksudnya. Jadi udah jelas bahwa Petrus, Paulus, dan rasul-rasul lain memberitakan tentang satu Mesias, yaitu juru selamat, yaitu Yesus. Makanya Matius 23 sebut, janganlah kalian mau panggil sebagai pemimpin, karena hanya satu saja pemimpinmu, yaitu Mesias atau Al-Masih. Nah ini Al-Masih. Al-Masih itu bukan permainan kata-kata seperti Padani. Bahasa Arabnya begini, artinya begini. Bukan penjelasan kata per kata. Aduh, itu sangat dangkal sekali. Ini masalah tentang sejarah. Al-Masih itu sudah diketahui. Dia itu adalah sang juru selamat, Mosiah. Kalau Tamaha, Mosiah, berarti sang juru selamat. Ya, yang akan menyelamatkan. Jadi Al-Masih itu artinya adalah sang juru selamat. Jadi saya itu jadi orang Kristen harus bersahadat dulu atau berkredo dulu. Kredo yang sederhana itu ya itu. Jadi setiap orang Yahudi yang mau menjadi murid Kristus, yang mau menjadi bagian dari golongan murid-murid Rabi Yesus lah istilahnya, Kristus, itu harus bersahadat atau berkredo atau bersema ya, atau pengakuan iman. Jadi ada orang Yahudi yang mau bergabung, dia harus mengucapkan dengan mulutnya dan percaya dalam hatinya, mengatakan dengan terus terang di hadapan muka umum bahwa Yesus itu adalah sang Hamasiah atau Al-Masih dalam bahasa Arab. Jadi sebenarnya saya udah mengatakan bahwa Muslim itu udah setengah Kristen. Karena sudah berskredo bahwa Isa itu sang Al-Masih begitu. Mungkin gini bro, kalau aku ya, versi aku, Muslim ini sepertinya salah satu sekte yang ada di
samping Kristen. Kira-kira begitu. Itu. Nah, itu sekte. Betul. Sekte Iya. yang bagaimana ini perlu dibahas dalam topik khusus. Oke, Iya. terima kasih Bro Jason. Iya, sama-sama. Sebelum ke Pak John Timothy, yang mau saya tegaskan ya sama kawan-kawan muslim. Orang Kristen tidak ada yang alergi dengan Yesus disebut sebagai seorang nabi, tidak. Tetapi yang menjadi masalah di kalangan muslim adalah mereka memahami Yesus itu hanya sebagai seorang nabi utusan tok. Itu yang bermasalah. Tetapi kekristenan itu melihat Yesus nabi yang bagaimana? Kenabian Yesus itu artinya kan gini, nabi itu kan apa? Nabi itu adalah wakil Tuhan untuk berbicara kepada manusia dan itu berbicara kepentingan Tuhan. Itu nabi. Dan Yesus itu diutus oleh Bapa di surga, firman-Nya sendiri menjadi manusia untuk kepentingan Tuhan. Apa kepentingan Tuhan? Menggenapi janjinya bagi keselamatan. Keselamatan apa? Keselamatan manusia dari dosa, dari maut, dari apa lagi? Dari kehidupan yang sudah rusak. Moralitas yang sudah rusak. Baru dari iblis. Diselamatkan semuanya. Maka disebut namanya penebusan, pendamaian. Jadi kalau orang muslim memahami nabi, titik. Enggak, jadi gini. Konsep nabi di dalam ajaran muslim dengan konsep nabi di dalam ajaran Kristen itu langit dan bumi. Karena nabi itu berbicara tentang utusan Tuhan untuk kepentingan Tuhan bagi manusia diselamatkan. Jadi Yesus itu nabi bagaimana? Makanya dia nabi yang datang dan keluar dari Bapa. Nabi yang tak berdosa, yang sempurna. Makanya kita tidak ikut lagi nabi yang berdosa. Nabi yang mati, bangkit, dan naik ke surga. Jadi kita tidak ikut lagi nabi yang masih di kuburan. Nabi yang akan datang di akhir zaman menjadi raja segala raja. Sekarang yang mau saya sampaikan sama saudara muslim. Ada enggak nabi yang seperti Yesus ini? Kalau tidak ada, ya udah ngapain lagi kalian ikutin KW. Ikut aja yang asli. Yesuslah nabi yang asli. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran dikira Yesus, itu nabi yang palsu. Baru tadi tentang Tuhan, sebenarnya sudah ulang jelaskan ya. Tuhan ini berbicara tentang kepenguasaan Yesus, kemesiasan Yesus. Mesias itu kan berbicara tentang 3 jabatan sebenarnya. Raja, itu berbicara tentang kepentingan Tuhan untuk keselamatan manusia. Sedangkan imam, itu kepentingan manusia kepada Tuhan. Yesus imam besar agung. Kalau imam besar Harun dan keturunannya, itu mempersembahkan kurban dari binatang yang terbaik. Dan itu dilakukan pagi dan petang. Bahkan ada yang 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian. Yesus melakukan itu. Dia sendiri imamnya. Dia sendiri korbannya. Dan itu berlangsung 1 kali untuk selama-lamanya. Untuk seluruh manusia. Untuk seluruh semesta. Di situ. Baru kalau berbicara raja. Yesus raja segala raja. Tadi Bro Jason sudah menjelaskan. Kerajaan Yesus bukan dari dunia. Bukan dibentuk oleh manusia. Tetapi kerajaan yang datang dari Bapa itu sendiri. Saya pikir ini yang harus ditegaskan sama saudara-saudara muslim. Tidak ada orang Kristen yang alergi dengan Yesus sebagai Tuhan dalam pengertian kepenguasaan. Tidak ada. Tidak ada orang Kristen yang menolak bahwa Yesus nabi. Tapi bukan nabi dalam konsep muslim. Itu aja. Tapi nabi dalam konsep Kristen. Ingat ya, Kristen itu lebih tua daripada agama Islam. Alkitab lebih tua daripada kitab Quran. Jadi tidak ada hubungan, karena ini jaraknya 600-an tahun bro. Itu kalian harus paham. Dan tidak ada yang disempurnakan di dalam Quran, dikaitkan dengan Alkitab. Entah kitab mana yang disempurnakan kalian, urusan kalian. Tidak ada hubungan. Bahkan semua nabi-nabi yang ada di Quran, Allah yang ada di Quran, malaikat yang ada di Quran, berbeda dengan apa yang ada di dalam kitab-kitab kami. Jangan disamakan, itu jelas. Jadi kita harus bukakan perbedaan ini. Silahkan Anda memikirkan yang mana mau Anda ikuti. Begitu. Oke, silakan Pak John Timothy, lanjutkan. Terima kasih Bang Herben. Saya coba pengen menyoroti dari sisi... Boleh saya bicara? Oh ya, silakan. Iya, bagaimana suara saya jelas enggak? Jelas suara saya? Jelas. Jelas ya, Mbak. Terima Wah, kasih. baik John Timothy dikasih ke Pak Zeno. Ayo lanjutkan. Nah, sebenarnya banyak yang saya mau tanggapi, tapi mengingat waktu yang begitu singkat, saya dari tadi menikmati pembicaraan ini. Saya mengamati, mendengarkan.
Bagi saya teman-teman Kristen menanggapi tentang video Ustadz Kainama memberikan pembelaan terhadap agamanya, bagi saya pribadi itu adalah sah-sah saja. Ya, kalian memberikan testimoni bahwa Ustadz Kainama atau mungkin Pak Kainama, ya, karena ada sebagian teman-teman juga yang menolak disebut dia Ustadz. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa dia orangnya bodoh, tolol, dan seterusnya, bagi saya itu adalah sah-sah saja. Karena dalam rangka mempertahankan iman kalian. Tapi ketika di sana telah disinggung Al-Quran, telah menyinggung-nyinggung, nyerempet masuk ke dalam ranah umat Islam, maka saya perlu untuk menjelaskan. Bagaimana? Boleh? Halo? Silakan, Pak. Iya, Gini, baik. apa gini? Kita closing dulu. Ya, diskusi, Pak. Iya. Ya, Maksud diskusi aku, aja. Oh iya. Satu dua poin aja. Ada sesinya, Pak. Ada sesinya. Jadi sekarang begitu. sedang mereaksi apa yang dikatakan oleh Oke, gini. Kainama. Nah, soalnya ada pernyataan dari Maaf dulu, saya bicara dulu. Oh ya. Sekarang kita sedang mereaksi apa yang dikatakan Ustadz Kainama tentang kekristenan. Ya, mereka dengan bebas mengatakan ini dan itu tentang Kristen. Maka kita pun mau nggak mau juga masuk. Bagaimana kita mengatakan apa yang jadi imannya si Kainama begitu. Jadi nanti ada sesi diskusi, Pak. Sebentar ya, Pak ya. Tunggu, mohon sabar. Terima kasih ya. Mungkin saya lanjutkan aja ya kalau gitu ya. Bentar. Sebentar Pak Jainal. Begini. Pak Erben. Saya tidak baik Pak Erben. Saya mentaati Pak Erben. Iya. Saya mentaati. Cuma saya mau bilang satu hal Pak Erben. Sebentar ya. 15 detik. 10 detik. Oh ya, silakan. Ya, saya cuma mau bilang kalau memang mau mereaksi videonya Ustadz Kainama, saya mohon agar jangan nyerempet masuk ke Al-Quran. Karena di sana tidak ada pembanding, tidak ada lawan kalian. Quran kalau Kainama juga justru panjang lebar terbuka. Baiklah kalau begitu. Kalau Kristen, Anda jangan standar ganda. Di sini jangan standar ganda. Baik. Sebentar Pak. Pak Jainal. Kalau begitu saya keluar dulu ya, karena ini. Sebentar ya. Pak Jainal. Sebentar dulu. Oke. Pak Jainal, nanti kita siapkan waktu untuk Bapak kasih klarifikasi. Tapi saya minta teman-teman ada 3 yang resen. Darman ini Kristen kah? Darman Kristen? Masih di live kan kalian? Masih. Silakan Pak John Timothy, digunakan waktu seefisien mungkin. Nanti kita bisa minta klarifikasi dan Pak Jainal Arifin Poso. Silakan Pak John. Oke, terima kasih Bang. Saya cuma mau nyorotin aja dari sisi orangnya gitu loh. Kainama dalam hal ini. Kalau dia berulang-ulang terus membahas Alkitab yang bukan kitabnya dia, kemudian dia mencomot-comot ayat dan menafsirkannya sendiri, kemudian salah. Saya pikir manusia ini sudah botol permanen gitu loh. Itu yang pertama. Kedua, dari sisi kehidupannya dia, apakah dari iman yang dia percaya sekarang, dari hasil penipuan ayat-ayat dari Alkitab, apakah yang disebut halal juga itu loh? Itu saya hanya mempertanyakan saja, apakah masih bisa disebut halal dengan hasil penipuan? Karena kenapa? Umatnya tidak mengerti apa yang dibicarakan, hanya percaya dengan omongannya Kainama. Kalau kita sebagai umat Kristen mengerti apa yang dibicarakan Kainama dan itu salah semua. Oke, kira-kira itu aja Bang Herbe. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak Darman Kristen kah? Pak Darman? Panji Kris, Pak. Silakan Panji Kris. Biar waktu habis berikut ini kita buat untuk diskusi dengan Pak
Zainal Arifin Poso. Silakan Pak Panji Kris. Ya, salam semuanya. Ya, salam. Ya, apa yang terjadi dengan pakai nama itu sebetulnya yang jadi problem itu adalah ketika dia mencari pembenaran ya, dari Alkitab untuk membenarkan narasi-narasi yang imannya sekarang ini gitu. Ini yang tidak bisa kita terima sebetulnya. Kalau seandainya dia membahas keimanan dia saja itu nggak masalah. Tapi ketika dia membahas iman dia, kemudian mengambil narasi-narasi dari Alkitab, itu suatu hal yang keliru. Nah, yang anehnya juga, dia bilang Alkitab ini bukan Injil gitu. Tetapi semua yang ada di Alkitab ini diklaim dia untuk pembenaran Qur'annya. Ini kan sesuatu yang tidak logis gitu. Menolak Alkitab, tetapi menggunakan Alkitab sebagai pembenaran. Ya, kira-kira itu ya. Oke, terima kasih Pak. Supaya waktu tidak terlalu banyak. Jadi itu saja yang mau saya komentari. Terima kasih. Ini Pak Darman masih ada Pak? Pak Darman, Muslim atau Kristen Pak? Halo, Pak Darman? Oke, saya turunkan blur hand-nya ya. Lewat aja deh. Oke, Holy Trinity ini terakhir ya. Silakan Holy Trinity sampaikan sesuatu. Habis itu kita kasih waktu untuk Pak Zainal menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Bisa kita diskusi juga, tukar pikiran atau tukar pendapat. Silakan Holy Trinity. Oke, terima kasih Pak Kasih Jati. Mungkin saya berpatok kepada ayat Matius 18 ayat 7 ya. Yang dimana memang agak terbantahkan bahwa terjadinya penyesatan-penyesatannya di dunia ini gitu kan. Mungkin landasan saya di Matius 18 ayat 7 ya, saya bacakan saja. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Merujuk kepada Pak Kainama ini, dia dapat dikatakan sedang melakukan penyesatan dengan menggunakan Alkitab. Halo. Nah, ya, halo. Sebentar, Ya. selesaikan aja dulu Holy Trinity. Langsung Ya. nanti ke Pak Darman ya. Tapi waktunya singkat Pak, supaya Pak Zainal jangan terlalu lama juga menunggu. Silakan. Iya, ya. Jadi kan sekali lagi ya, Pak Kainama ini kan sedang melakukan penyesatan dengan menggunakan Alkitab, ayat Alkitab. Ya, dia tidak paham tentang Yesus itu, tetapi dia memaksa menggunakan ayat Alkitab untuk menyesatkan. Ya, Pak Kainama, Anda memang boleh melakukan penyesatan, tapi Anda tidak bisa lari dari kecelakaan yang diberikan Tuhan itu kepada Anda. Hati-hati Anda pakai nama. Anda langsung berperkara terhadap Tuhan itu. Tinggal tunggu waktunya. Antara Anda dibinasakan atau Anda dipertobatkan. Terima kasih.